Selamat pagi Bu Nisita dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Erika Kurnia Putri Hanatri, NIM 192114843, Widorni Drastiani, NIM 192114053, Elizabeth Dwi Prastianisi, NIM 192114060, Christine Devi Kurniasari, NIM 192114054, Calvin Marsendo, NIM 192114078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus yang diambil oleh kelompok kami, yaitu soal pembajakan film. TikTok sebut akan melindungi pengguna dari pelanggaran hak cipta. Beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan pengunggahan film bajakan melalui platform TikTok. Komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa membuka suaranya terkait sejumlah akun TikTok yang diduga melakukan pembajakan film. Ernest Prakasa juga menyinggung adanya pembiaran dari pihak TikTok terkait pembajakan film. Akan tetapi, pihak TikTok memberikan pendapat terkait perkembangan perfilman di Indonesia melalui diskusi Sundance Film Festival Asia. Mereka mengatakan bahwa konten seputar film menjadi salah satu yang berkembang pesat di TikTok, termasuk review film, rekomendasi, tips, dan bahkan film pendek. Peluncuran film XNY di awal tahun ini yang menjadi film pendek vertikal pertama di TikTok pun mendapatkan sambutan yang hangat. Hal ini menunjukkan bahwa audiens film di TikTok semakin bertumbuh dan diminati. Kolaborasi dengan Sundance Film Festival Asia ini diharapkan bisa memberikan insight dan interaksi seru bersama komunitas film di TikTok. Pihak TikTok juga menyatakan bahwa keamanan dan kenyamanan pengguna termasuk para pelaku di industri film untuk mengekspresikan kreativitasnya di TikTok selalu menjadi prioritas utama. TikTok menghormati hak properti intelektual milik semua pihak dan mendorong pengguna untuk melakukan hal yang sama, di mana TikTok akan terus mengevaluasi serta meningkatkan kebijakan, proses, dan sistem sebagai bagian dari komitmen TikTok dalam melindungi pengguna dari pelanggaran hak cipta. Penyebabnya yaitu karena bioskop ditutup, banyak orang yang lebih memilih menonton film secara murah dan gratis melalui media sosial TikTok. Menurut kami, penyebab dari masalah maraknya pembajakan film, apalagi di masa pandemi ini, itu karena saat ini bisa kita lihat bioskop yang biasanya sebelum pandemi itu ramai. Setiap ada film baru, para penikmat film ini pada antusias dengan menonton film bareng dan bahkan seringkali kita jumpai sampai antri panjang. Namun karena adanya pandemi ini, bioskop tutup dan menurunkan antusias para penikmat film yang mana mereka lebih memilih menonton di rumah secara gratis. Dan bisa kita lihat sendiri juga bahwa saat ini aplikasi yang sedang marak adalah aplikasi TikTok dengan segala kemudahan teknologinya. Maka tidak heran jika saat ini banyak sekali pembajakan film yang ditayangkan secara bersambung melalui TikTok. Karena selain murah, menonton melalui TikTok itu lebih sangat mudah diakses daripada situs web lainnya. Solusinya yang pertama yaitu perhatian khusus dari pemerintah, di mana pemerintah harus mempertegas sanksi mengenai pelanggaran hak cipta sebagai jaminan kepada masyarakat melalui undang-undang. Karena jika dilihat dari kasus pembajakan film yang sangat marak ini, undang-undangnya yang sudah ada, tapi masih kurang efektif. Masih banyak oknum-oknum yang tidak diberikan sanksi yang tegas, sehingga mereka, yaitu oknum-oknum, maupun masyarakat yang lain masih menganggap sepele pelanggaran pembajakan film. Salah satu undang-undang mendownload film bajakan dari internet adalah mendownload film bajakan yang dikategorikan sebagai penggadaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak sebesar 1 miliar. Apabila jika film tersebut disebarluaskan untuk kepentingan ekonomi penikmat bajakan, maka akan dipidana dengan penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 10 miliar. Solusi kedua yaitu pihak TikTok itu bisa mengambil tindakan pencegahan, yang mana hal ini yang paling mendasar yang bisa dilakukan dengan memastikan pihak TikTok itu
sudah memberikan kebijakan dan sistem yang ketat agar dapat melindungi pengguna dari pelanggaran hak cipta. Seperti salah satunya yang sudah dilakukan pihak TikTok itu, jika ada copyright dalam sound TikTok, maka video itu biasanya tidak akan memberikan audio atau bahkan ada yang di take down. Jadi diharapkan TikTok juga memberikan kebijakan juga pada penayangan video-video pembajakan film yang diupload secara bersambung. Dan solusi yang terakhir adalah selain mempertegas sanksi agar masyarakat mulai menanggap serius pelanggaran hak cipta dalam hal pembajakan film ini, diharapkan juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk sehingga diharapkan masyarakat itu dapat sadar tentang dampak berbahaya dari pembajakan film ini, yaitu pencurian data pribadi mereka para penikmat pembajakan film. Data kita kan disebarluaskan di seluruh dunia, dan pasti suatu saat akan menimbulkan tindakan kejahatan entah dalam bentuk apapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.